Selamat datang di channel Cerita Kehidupan. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Suara gesekan resleting koper yang ditarik paksa memecah keheningan kamar utama yang biasanya tenang. Arini berdiri di ambang pintu, menyandarkan bahunya pada kusen kayu jati, memperhatikan punggung suaminya, Bram, yang tampak sibuk setengah mati. Pria itu memasukkan kemeja-kemeja mahalnya dengan cara yang tidak rapi. Sangat tidak biasa bagi seorang pria yang dikenal perfeksionis dalam segala hal. Harus sekarang, Mas? Ini hari Minggu. Bukannya jadwal meeting dengan klien Singapura biasanya hari Selasa. Suara Arini lembut, namun mengandung nada selidik yang tipis. Bram tidak menoleh. Ia justru semakin sibuk membenamkan dasi-dasinya ke sudut koper. Kliennya mendadak minta jadwal dimajukan. Sayang, katanya besok pagi ada urusan mendesak di London. Jadi kalau aku tidak sampai di sana malam ini, kontrak 5 tahun itu bisa melayang. Kamu tahu sendiri kan, aku sudah mengejar proyek ini sejak awal tahun. Arini terdiam. Selama 7 tahun pernikahan, ia selalu menjadi pendukung nomor 1 bagi karir Bram. Namun, ada sesuatu yang berbeda pagi ini. Bukan hanya soal waktu yang mendadak, tapi juga aroma kegelisahan yang menguar dari tubuh suaminya. Bram terus-menerus melirik ponselnya yang diletakkan tertelungkup di atas meja rias. Setiap kali ada getaran notifikasi, bahu Bram tampak menegang. Kenapa ponselnya dibalik begitu? Tanya Arini santai, meski jantungnya mulai berdegup tidak beraturan. Bram tersentak kecil, lalu tertawa hambar. Oh, ini? Tidak apa-apa. Layarnya agak sensitif kalau kena cahaya lampu. Bikin silau. Kamu sudah siapkan pasporku? Sudah di laci meja depan, jawab Arini singkat. Bram segera beranjak ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Aku mandi sebentar ya. Setelah itu kita langsung berangkat ke bandara. Tolong pastikan koperku sudah terkunci. Begitu pintu kamar mandi tertutup dan suara kucuran air shower terdengar, Arini bergerak secepat kilat. Ia tidak tahu apa yang merasukinya. Selama ini ia bukan tipe istri yang suka menggeledah barang suami. Namun, instingnya, sesuatu yang sering disebut orang sebagai firasat istri, berteriak kencang bahwa ada yang tidak beres. Arini berlutut di depan koper perak itu. Ia membuka saku rahasia di bagian dalam, tempat biasanya Bram menyimpan dokumen darurat. Tangannya merogoh ke dalam tas kecilnya, mengeluarkan sebuah benda berbentuk kotak hitam kecil sebesar koin, sebuah GPS pelacak mandiri yang ia beli secara impulsif dari toko daring minggu lalu setelah melihat iklan lewat di berandanya. Saat itu ia pikir itu hanya untuk berjaga-jaga jika koper mereka hilang saat liburan. Tapi hari ini, benda itu punya misi lain. Dengan tangan yang gemetar hebat, Arini menyelipkan GPS itu ke dalam jahitan lapisan dalam koper, tepat di bawah busa pelindung. Ia menekannya dalam-dalam agar tidak menonjol, lalu menutup kembali resleting dalamnya. Klik. Koper tertutup rapat tepat saat Bram keluar dari kamar mandi dengan handuk yang melilit pinggangnya. Arini berdiri dengan kaku, pura-pura sedang merapikan selimut. Semua sudah siap? Tanya Bram sambil mengusap rambutnya yang basah. Matanya langsung tertuju pada kopernya, seolah memastikan tidak ada yang berubah posisi. Sudah. Aku yang antar ya. Tawar Arini. Bram tampak ragu sejenak. Tidak perlu, sayang. Aku bisa pakai taksi daring supaya kamu tidak capek bolak-balik bandara. Macetnya pasti gila. Aku tidak keberatan. Mas, ini kan hari Minggu. Aku juga bosan di rumah sendirian. Lagi pula, kalau aku yang antar, aku bisa memastikan kamu benar-benar masuk ke terminal dengan aman. Arini memberikan senyum termanisnya, senyum yang biasanya tidak bisa ditolak oleh Bram. Bram menelan ludah. Ada keraguan di matanya, sebuah kilatan ketakutan yang tertangkap oleh radar Arini. Namun, menolak tawaran itu sekarang justru akan terlihat semakin mencurigakan. Baiklah, ayo berangkat sekarang kalau begitu. Di dalam mobil sepanjang perjalanan menuju Bandara Soekarno-Hatta, keheningan terasa begitu peka. Biasanya mereka akan berbincang tentang rencana renovasi dapur atau film apa yang akan ditonton saat Bram pulang nanti. Tapi kali ini, Bram lebih banyak menatap keluar jendela.
Jarinya mengetuk-ngetuk dashboard mobil dengan irama yang tak beraturan. Arini fokus pada kemudi, namun pikirannya bercabang. Ia teringat bagaimana 2 minggu terakhir Bram sering pulang larut malam dengan alasan lembur. Namun pakaiannya tidak berbau kopi kantor, melainkan bau yang samar, seperti aroma antiseptik rumah sakit atau mungkin parfum wanita yang sangat lembut. Ia tidak ingin menuduh, ia hanya ingin tahu. Saat mobil memasuki area Terminal 3, Bram tampak semakin gelisah. Ia beberapa kali mengecek jam tangannya. "Penerbangannya jam berapa, Mas?" tanya Arini saat mereka sampai di titik drop-off. "Jam 3 sore. Masih ada waktu 2 jam, tapi aku harus check-in lebih awal karena bawa bagasi besar," jawab Bram cepat. Ia langsung turun dan mengambil kopernya dari bagasi belakang. Arini turun dari mobil, berdiri di hadapan suaminya. Angin bandara yang kencang meniup rambutnya. Ia menatap mata Bram, mencari kejujuran yang biasanya ada di sana. "Hati-hati di jalan ya, Mas. Kabari aku kalau sudah sampai Singapura," ucap Arini sambil membetulkan kerah kemeja Bram. Bram mengecup kening Arini. "Iya, sayang. Jangan lupa makan siang. Aku mungkin tidak akan aktif ponselnya selama di pesawat." Arini memperhatikan punggung suaminya yang menjauh, menyeret koper perak yang di dalamnya tersimpan rahasia kecil milik Arini. Ia menunggu sampai Bram benar-benar hilang di balik pintu keberangkatan yang dijaga ketat oleh petugas. Arini kembali ke kursi pengemudi. Ia tidak langsung menjalankan mobilnya. Ia mengambil napas dalam-dalam, mencoba menenangkan debar jantungnya yang seperti genderang perang. Ia mengeluarkan ponselnya dari tas, membuka sebuah aplikasi yang logonya masih terasa asing baginya. Di layar ponsel, sebuah titik merah kecil menyala diam di area Terminal 3. "Tolong, Mas, jangan buat aku merasa benar," bisik Arini pada layar ponselnya yang dingin. 1 jam. Ia akan menunggu 1 jam di parkiran bandara. Jika titik merah itu bergerak menuju landasan pacu, ia akan pulang dan membuang aplikasi itu selamanya, lalu meminta maaf pada hatinya karena telah berprasangka buruk. Tapi jika titik itu bergerak ke arah lain, Arini mematikan mesin mobil. Ia bersandar, memejamkan mata, sementara di dalam kopernya, pelacak kecil itu mulai mengirimkan sinyal pertamanya. Asap tipis keluar dari knalpot bus Damri yang melintas di depan mobil Arini, meninggalkan bau solar yang menyengat. Arini masih terduduk kaku di kursi pengemudi. Matanya terpaku pada pintu kaca otomatis Terminal 3 yang terus terbuka dan tertutup, menelan ratusan orang asing yang membawa koper mereka masing-masing. Di antara kerumunan itu, suaminya baru saja menghilang. Bram sempat menoleh sekali sebelum benar-benar masuk. Ia melambaikan tangan dengan senyum yang dipaksakan, jenis senyum yang biasanya ia berikan pada klien yang tidak ia sukai namun harus ia hadapi demi kontrak. Arini membalas lambaian itu dengan gerakan mekanis. Di dalam hatinya, ada pertempuran hebat antara rasa percaya yang sudah ia bangun selama 7 tahun dan kecurigaan yang baru tumbuh beberapa jam lalu. 1 jam, bisik Arini pada dirinya sendiri. Hanya 1 jam. Arini, jangan gila. Ia memindahkan mobilnya ke area parkir jangka panjang agar tidak menghalangi arus lalu lintas drop-off. Setelah mesin mati, keheningan menyergap. Arini menurunkan sedikit kaca jendela, membiarkan suara riuh rendah bandara masuk sebagai distraksi. Ia mencoba membaca e-book di ponselnya, namun matanya terus-menerus melirik ke arah ikon aplikasi GPS yang tersembunyi di folder paling belakang layarnya. Pikiran Arini melayang ke masa lalu. Bram adalah tipe suami yang membosankan dalam artian yang baik. Ia tidak suka berpesta, ia benci kebohongan, dan ia selalu pulang tepat waktu kecuali jika ada audit akhir tahun. Namun, 3 bulan terakhir, audit itu seolah tidak pernah selesai. Bram menjadi sangat rahasia dengan pengeluaran pribadinya. Saat Arini bertanya tentang mutasi rekening bersama yang berkurang drastis untuk investasi kripto, Bram menjawab dengan defensif. "Aku sedang menyiapkan masa depan kita, Arini. Percayalah padaku." Begitu katanya waktu itu. Arini ingin percaya. Sangat ingin. Tapi investasi macam apa yang membuat seorang pria terbangun di tengah malam hanya untuk membalas pesan singkat dengan tangan gemetar? 30 menit berlalu. Arini membuka aplikasi pelacak.
Titik merah kecil itu masih berada di dalam area terminal. Mungkin sedang mengantre di counter check-in, pikirnya. Atau mungkin sedang menikmati kopi di lounge keberangkatan. Arini mencoba membayangkan Bram duduk di sana, membuka laptopnya, dan bersiap untuk meeting Singapura yang ia ceritakan. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Titik merah itu mulai bergerak. Arini menegakkan punggungnya. Jantungnya berdegup kencang hingga terasa ke pangkal tenggorokan. Titik merah itu bergerak menjauhi area check-in. Ia bergerak menuju pintu keluar, bukan menuju area imigrasi atau gerbang keberangkatan internasional. Mungkin dia lupa sesuatu di mobil, gumam Arini, berharap ada penjelasan logis. Tapi titik itu terus bergerak melintasi koridor panjang terminal, keluar menuju area jemputan taksi dan transportasi umum. Arini memperhatikan layar ponselnya dengan napas tertahan. Titik merah itu berhenti sejenak di area pangkalan taksi premium, lalu mulai bergerak dengan kecepatan yang lebih stabil, kecepatan kendaraan yang melaju di jalan raya. Titik itu meninggalkan kawasan bandara. Arini merasa seolah-olah seluruh pasokan oksigen di dalam mobilnya menghilang. Ia membuka aplikasi Flight Radar 24, mengecek jadwal penerbangan ke Singapura jam 3 sore. Benar, ada pesawat Singapore Airlines dan Garuda Indonesia yang akan berangkat. Namun, koper suaminya justru bergerak berlawanan arah, kembali menuju tol bandara, mengarah ke pusat kota Jakarta. Kamu berbohong, Mas. Suara Arini pecah. Air mata yang sejak tadi ia tahan kini lolos membasahi pipinya. Ia segera menyalakan mesin mobil. Tangannya yang gemetar membuat ia kesulitan memindahkan gigi transmisi. Dengan perasaan campur aduk, marah, kecewa, dan takut yang luar biasa, ia mengarahkan mobilnya keluar dari parkiran. Ia harus mengikuti titik merah itu. Ia tidak peduli jika harus melintasi kemacetan Jakarta di hari Minggu sore. Ia harus tahu kemana suaminya pergi membawa koper yang katanya berisi baju kerja untuk meeting itu. Selama perjalanan di jalan tol, Arini terus membagi fokusnya antara jalanan di depan dan layar ponsel yang ia jepit di dashboard. Titik merah itu melaju cukup kencang. Bram tampaknya sedang terburu-buru. Sinyal GPS itu menunjukkan bahwa kendaraan yang membawa koper tersebut keluar di gerbang tol Semanggi, lalu meliuk-liuk masuk ke arah area pemukiman yang sangat Arini kenali sebagai kawasan elit di Jakarta Selatan. Setiap belokan yang diambil oleh titik merah itu membuat ulu hati Arini semakin perih. Ini bukan arah kantor pusat perusahaan Bram. Ini bukan arah hotel tempat klien biasanya menginap. Ini adalah area perumahan yang tenang, penuh dengan pohon-pohon besar dan rumah-rumah tanpa pagar tinggi yang menyiratkan kemewahan yang tersembunyi. Arini merasa seperti seorang detektif dalam film noir yang buruk. Ia merasa bodoh, merasa dikhianati, namun rasa ingin tahunya jauh lebih besar daripada rasa sakitnya. Ia ingin menangkap Bram basah-basah. Ia ingin melihat wajah suaminya saat pria itu menyadari bahwa istrinya tidak sebodoh yang ia kira. 1 jam 5 menit setelah ia melambaikan tangan di bandara, Arini sampai di sebuah jalan buntu di kawasan Dharma Wangsa. Ia mematikan lampu mobil dan berhenti sekitar 50 meter dari sebuah rumah bergaya kolonial modern yang didominasi warna putih dan abu-abu. Di depan rumah itu, sebuah taksi perak baru saja berhenti. Arini melihat pintu belakang taksi terbuka. Sosok pria dengan jaket yang sangat ia kenali keluar dari sana. Itu Bram. Bram tidak langsung masuk. Ia berdiri di pinggir jalan selama beberapa detik, menoleh ke kiri dan ke kanan dengan waspada, persis seperti pencuri yang takut tertangkap basah. Ia kemudian menurunkan koper peraknya, membayar supir taksi, dan melangkah masuk ke halaman rumah tersebut dengan kunci yang tampaknya sudah ia miliki sendiri. Arini menggenggam setir mobilnya begitu kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Lambaian tangan di bandara tadi hanyalah sebuah sandiwara. Pelukan hangat dan kecupan di keningnya hanyalah cara untuk memastikan Arini tidak curiga. Meeting dadakan, ya? Arini tertawa getir di tengah tangisnya. Ia melepaskan sabuk pengaman. Ia tidak akan menunggu lagi. Ia tidak akan menjadi istri yang hanya menangis di dalam mobil. Dengan langkah yang mantap meski hatinya hancur berkeping-keping, Arini turun dari mobil. Ia berjalan menuju rumah itu, rumah yang kini menjadi saksi bisu runtuhnya istana pernikahan yang ia banggakan selama 7 tahun terakhir. Di dalam sana,
Bram mungkin sedang bersama orang lain. Dan Arini siap untuk menghadapinya. Langkah kaki Arini terasa berat. Seolah-olah aspal di bawah kakinya berubah menjadi lumpur hisap yang ingin menelannya bulat-bulat. Setiap jengkal jarak yang ia pangkas menuju rumah bergaya kolonial itu terasa seperti belati yang mengiris kewarasannya. Di tangannya, ponsel masih menyala, menampilkan titik merah yang kini diam tak bergerak tepat di koordinat rumah bernomor 12B tersebut. 1 jam yang lalu, ia adalah istri yang mengantar suaminya mengejar mimpi dan karir. Sekarang, ia adalah seorang wanita yang sedang memburu kebenaran di balik punggung suaminya sendiri. Rumah itu tampak asri. Pohon Kamboja putih menaungi gerbang rendah yang tidak terkunci. Arini berhenti sejenak di depan pagar kayu yang dicat abu-abu senada dengan dinding rumah. Ia mengatur napasnya yang memburu. Ada keinginan untuk berteriak, memaki, atau sekadar memutar balik mobilnya dan berpura-pura tidak pernah tahu apa-apa. Namun, harga dirinya menolak untuk kembali menjadi istri yang naif. Ia melangkah masuk ke halaman. Taksi yang tadi membawa Bram sudah menghilang di tikungan jalan buntu, menyisakan keheningan yang mencekam. Arini melihat koper perak milik Bram tergeletak begitu saja di teras depan. Seolah-olah pemiliknya terburu-buru masuk hingga tak sempat merapikannya ke dalam ruangan. Kenapa koper itu ditinggal di luar? Pikir Arini heran. Biasanya, jika seorang pria berselingkuh, ia akan membawa barang-barangnya masuk, mengunci pintu, dan menikmati waktu privasinya. Tapi koper itu teronggok di samping pot bunga monstera yang rimbun, seolah-olah keberadaannya adalah beban yang ingin segera dilepaskan oleh Bram. Arini mendekati pintu utama yang terbuat dari kayu solid dengan ukiran minimalis. Ia tidak langsung mengetuk. Ia menempelkan telinganya ke daun pintu, mencoba menangkap suara apapun dari dalam. Hatinya sudah menyiapkan skenario terburuk, suara tawa wanita, denting gelas anggur, atau desahan mesra yang akan menghancurkan hatinya selamanya. Namun, yang ia dengar justru suara yang sangat asing. Bukan tawa. Bukan pula percakapan romantis. Melalui celah pintu yang ternyata tidak tertutup rapat, mungkin karena Bram terlalu tergesa-gesa, Arini mendengar suara isak tangis yang tertahan. Suara itu tipis, menyayat hati, dan penuh dengan keputusasaan. Kemudian, suara berat Bram terdengar, namun nadanya tidak dingin atau penuh gairah. Suara itu penuh dengan ketakutan. Bagaimana keadaannya? Kenapa tidak meneleponku lebih awal? Aku harus bersandiwara pada Arini. Aku harus membohonginya lagi supaya bisa ke sini. Bram terdengar nyaris berteriak. Namun suaranya tercekik oleh emosi. Dokter bilang kondisinya menurun drastis sejak tadi pagi. Bram. Aku takut, aku tidak tahu harus minta tolong pada siapa lagi selain kamu. Jawab sebuah suara wanita. Suara itu terdengar lelah. Sangat lelah. Seolah-olah ia telah menghabiskan seluruh energinya untuk menangis. Arini tertegun. Kalimat, bersandiwara pada Arini, menghantam dadanya seperti palu godam. Ternyata benar. Keberangkatannya ke Singapura hanyalah fiksi yang dirancang dengan rapi. Namun, konteks pembicaraan itu mulai mengaburkan prasangka selingkuh yang sejak tadi ia yakini. Siapa yang kondisinya menurun? Siapa wanita ini? Dengan sisa keberanian yang ada, Arini mendorong pintu itu perlahan. Kriek! Suara engsel pintu yang minim pelumas itu terdengar nyaring di ruangan yang sunyi. 2 orang di dalam ruangan itu tersentak. Bram, yang sedang berdiri di dekat jendela besar dengan tangan memegang kepala, menoleh dengan mata terbelalak. Di sofa ruang tamu, seorang wanita dengan rambut acak-acakan dan mata sembab bangkit berdiri dengan wajah pucat pasi. Arini? Suara Bram bergetar hebat. Wajahnya yang biasanya tegas kini tampak seperti bangunan yang runtuh terkena gempa. Pria itu mematung, seolah-olah sedang melihat hantu di siang bolong. Arini tidak menjawab. Matanya menyapu ruangan itu. Tidak ada tanda-tanda pesta atau kemesraan. Di meja tamu, berserakan kertas-kertas medis, botol-botol obat, dan sebuah tabung oksigen kecil di sudut ruangan. Aroma ruangan itu bukan parfum wanita mahal, melainkan aroma antiseptik dan obat-obatan yang tajam. Aroma yang selama ini samar-samar ia cium di baju Bram saat suaminya pulang larut malam. Jadi ini meeting Singapura MU, Mas? Arini bersuara.
Nadanya datar namun setiap katanya mengandung racun kekecewaan. Arini, dengarkan aku dulu, ini tidak seperti yang kamu bayangkan. Bram melangkah maju. Tangannya mencoba meraih Arini. Namun Arini mundur satu langkah. Jangan sentuh aku. 1 jam. Bram. Hanya 1 jam sejak kamu mencium keningku di bandara dan berjanji akan mengabari saat mendarat. Ternyata, mendarat MU di sini? Di rumah ini? Dengan wanita ini. Arini menunjuk wanita asing itu dengan jari yang gemetar. Wanita itu maju selangkah, tampak ingin menjelaskan sesuatu. Namun ia mendadak terbatuk. Mbak Arini, tolong. Mas Bram kesini bukan karena. Diam. Bentak Arini. Amarahnya memuncak. Siapa kamu? Berapa lama kalian sudah membodohiku? Berapa banyak uang tabungan kami yang masuk rumah mewah ini sementara aku menghemat untuk pendidikan masa depan anak kita nanti? Bram tampak sesak napas. Ia melihat ke arah pintu kamar yang tertutup di belakang ruang tamu, lalu kembali menatap Arini dengan tatapan memohon yang sangat menyedihkan. Arini, tolong tenang. Aku akan jelaskan semuanya. Tapi tolong jangan berteriak. Di dalam ada anak kecil yang sedang berjuang untuk hidupnya. Bisik Bram dengan suara serak. Jantung Arini seolah berhenti berdetak sesaat. Anak kecil? Belum sempat Arini mencerna kata-kata itu. Pintu kamar di belakang mereka terbuka sedikit. Seorang perawat dengan seragam putih muncul dengan wajah cemas. Pak Bram, Bu Siska, detak jantung Gio melemah lagi. Tolong, kita harus segera membawanya ke rumah sakit sekarang juga. Suasana yang tadi penuh ketegangan karena kecurigaan, mendadak berubah menjadi kepanikan yang mencekam. Bram langsung berlari masuk ke dalam kamar tanpa memedulikan Arini lagi. Wanita bernama Siska itu histeris dan hampir jatuh pingsan jika tidak berpegangan pada pinggiran sofa. Arini berdiri membeku di tengah ruang tamu. Dunia seolah berputar. Titik merah di GPS-nya tidak bergerak. Tapi dunianya baru saja bergeser dari porosnya. Kebohongan suaminya jauh lebih gelap dan lebih rumit daripada sekadar perselingkuhan biasa. Dalam hitungan detik, Bram keluar dari kamar sambil menggendong seorang anak laki-laki kecil yang tampak sangat kurus. Wajah anak itu sepucat kertas, dan di hidungnya terpasang selang oksigen portabel. Bram menatap Arini sekilas, tatapan yang penuh dengan rasa bersalah, kesedihan, dan permohonan maaf, sebelum ia berlari keluar menuju mobil yang diparkir di halaman. Arini ditinggalkan sendirian di ruang tamu yang penuh dengan rahasia itu. Ia melihat ke arah koper perak yang masih tergeletak di teras. Koper yang seharusnya berada di bagasi pesawat menuju Singapura, kini menjadi saksi bisu bahwa hidup Arini tidak akan pernah sama lagi setelah 1 jam ini. Firasatnya benar bahwa Bram tidak pergi ke luar negeri. Tapi kenyataan yang ia temukan jauh lebih menghancurkan daripada apapun yang pernah ia bayangkan. Dunia di sekitar Arini seolah kehilangan suaranya. Suara deru mesin mobil Bram yang dipacu kencang meninggalkan halaman rumah itu perlahan memudar, menyisakan kesunyian yang mencekam di ruang tamu bernomor 12B. Arini masih berdiri mematung. Kakinya terasa dingin, seolah aliran darahnya berhenti di lutut. Di lantai marmer yang berkilat, ia melihat selembar kertas terjatuh dari saku jaket Bram saat suaminya berlari tadi. Arini membungkuk. Jemarinya yang gemetar memungut kertas itu. Itu adalah kwitansi pembayaran rumah sakit swasta ternama untuk pasien bernama Gio Alvarez. Nama belakang yang sama dengan suaminya. Alvarez. Nama keluarga yang selalu dibanggakan Bram. Nama yang seharusnya hanya diturunkan pada anak-anak yang lahir dari rahim Arini. Namun, kenyataan pahit tertulis jelas di sana. Arini meremas kertas itu hingga lecek. Siska, wanita yang tadi histeris, kini terduduk lemas di lantai sambil menutup wajahnya dengan kedua tangan. Isak tangisnya terdengar menyayat hati, sebuah jenis kesedihan yang hanya dimiliki oleh seorang ibu yang sedang melihat nyawa anaknya berada di ujung tanduk. Arini mendekat. Kemarahannya yang tadi meledak-ledak kini berganti menjadi rasa haus akan kebenaran yang dingin. "Siapa Gio?" tanya Arini. Suaranya parau namun tegas. Siska mendongak. Matanya merah dan bengkak. Ia menatap Arini dengan tatapan yang sulit diartikan, antara rasa bersalah, takut, dan memohon belas kasihan. Dia putra Bram.
Mbak, anak kandung Bram. Kalimat itu menghantam Arini lebih keras dari tamparan manapun. Putra Bram? Kami sudah menikah 7 tahun dan kami belum dikaruniai anak. Bagaimana mungkin dia punya putra sebesar itu? Siska menyeka air matanya dengan punggung tangan yang gemetar. Kami menikah siri 8 tahun lalu. Mbak, sebelum Bram mengenal Mbak Arini. Bram bilang orang tuanya tidak merestui hubungan kami karena latar belakang keluargaku. Akhirnya kami berpisah secara agama setahun setelah Gio lahir. Tapi Bram berjanji akan tetap menafkahi dan menjaga Gio. Dia bilang dia hanya ingin memulai hidup baru yang bersih dengan Mbak, tapi dia tidak bisa membuang darah dagingnya sendiri. Arini tertawa getir. Tawa yang terdengar mengerikan di telinganya sendiri. Hidup baru yang bersih? Dia membangun istana di atas tumpukan kebohongan. Dia membiarkan aku merasa bersalah selama bertahun-tahun karena belum bisa memberinya keturunan. Sementara dia punya cadangan di sini. Bukan begitu, Mbak. Bram sangat mencintai Mbak Arini. Dia selalu bilang Mbak adalah segalanya. Tapi Gio sakit. Leukemia limfoblastik akut. Selama 5 tahun ini Bram berjuang membiayai pengobatannya sendirian tanpa memberitahu Mbak karena dia takut kehilangan Mbak. Siska mencoba meraih ujung baju Arini, namun Arini menepisnya dengan kasar. Arini memandang sekeliling ruangan. Rumah ini memang mewah, tapi terasa seperti penjara yang indah. Ia kini mengerti kemana perginya uang tabungan pendidikan yang ia kumpulkan setiap bulan. Ia mengerti mengapa Bram sering mengambil proyek sampingan yang tidak masuk akal. Semua itu bukan untuk masa depan mereka, tapi untuk menebus rasa bersalah masa lalunya di perumahan elit ini. Di mana mereka sekarang? Rumah sakit mana? Tanya Arini. Siska menyebutkan nama sebuah rumah sakit internasional di kawasan Bintaro. Tanpa sepatah kata pun lagi, Arini berbalik. Ia melangkah keluar melewati koper perak milik Bram yang masih setia menunggu di teras. Koper itu, simbol kebohongan paling mutakhir suaminya, kini tampak sangat menjijikkan di mata Arini. Arini masuk ke mobilnya. Ia melihat layar ponselnya. Titik merah GPS-nya kini bergerak sangat cepat di peta digital, melintasi jalan-jalan protokol menuju arah Jakarta Selatan bagian pinggir. Bram sedang memacu kendaraan seperti orang gila. Sepanjang perjalanan, pikiran Arini berkecamuk. Logikanya mencoba memproses informasi yang baru saja ia terima. Jika Bram menikah siri 8 tahun lalu, berarti saat mereka menikah 7 tahun lalu, Bram sudah menyandang status sebagai ayah. Pria itu menyembunyikan identitas seorang anak manusia selama 7 tahun penuh. Setiap kecupan, setiap janji setia, dan setiap rencana masa depan yang mereka bicarakan di tempat tidur adalah bagian dari skenario besar untuk menutupi eksistensi Gio. Kenapa dia tidak jujur saja dari dulu? Batin Arini. Apakah dia pikir aku sekejam itu sampai akan membiarkan anak kecil menderita? Namun, Arini juga menyadari satu hal. Kebohongan yang dilakukan dalam waktu yang sangat lama bukan lagi sebuah kesalahan hilaf, melainkan sebuah karakter. Bram telah memilih untuk hidup dalam 2 dunia, dan hari ini, kedua dunia itu bertabrakan dengan sangat keras. Saat mobil Arini memasuki area parkir rumah sakit, ia melihat mobil Bram terparkir serampangan di depan lobi IGD. Arini turun dengan langkah yang lebih tenang. Ia tidak ingin membuat keributan di rumah sakit. Ia ingin mengamati, ingin melihat dengan matanya sendiri bagaimana suaminya memerankan peran sebagai ayah yang hancur untuk anak yang selama ini ia sangkal keberadaannya di depan istrinya. Di koridor IGD yang berbau karbol tajam, Arini melihat Bram sedang duduk di kursi tunggu besi dengan kepala tertelungkup di antara kedua lututnya. Bahunya berguncang. Pria yang selalu tampak tangguh dan berwibawa di kantornya itu kini tampak rapuh, hancur, dan sendirian. Arini berdiri beberapa meter di belakangnya. Ia tidak mendekat. Ia hanya memperhatikan dari kejauhan. Tak lama kemudian, seorang dokter keluar dari ruangan resusitasi. Bram langsung berdiri, menyergap dokter itu dengan rentetan pertanyaan yang tidak terdengar jelas oleh Arini. Dokter itu menggeleng lemah dan menepuk bahu Bram. Arini melihat Bram limbung. Ia terduduk kembali di kursi dengan tatapan kosong. Di saat itulah, Arini menyadari sesuatu yang lebih mengerikan.
Masalah ini tidak akan selesai hanya dengan kata maaf atau penjelasan panjang lebar. Ada nyawa yang sedang dipertaruhkan, ada rahasia yang sudah berakar, dan ada kepercayaan yang sudah menjadi debu. Arini mengambil ponselnya, mematikan aplikasi pelacak GPS yang sejak tadi menjadi penunjuk jalannya menuju kebenaran. Ia tidak butuh pelacak lagi. Kebenaran itu sudah ada di depannya, telanjang dan menyakitkan. Ia mendekati Bram. Suara langkah sepatunya menggema di koridor yang sepi. Bram mendongak. Matanya yang sembab menatap Arini dengan ketakutan yang murni. Dia butuh donor, Arini. Bisik Bram dengan suara yang nyaris hilang. Dan aku bukan donor yang cocok. Hanya ada satu harapan terakhir. Dan orang itu sedang mengancamku. Arini mengernyit. Mengancammu? Apa maksudmu? Bram menutup wajahnya dengan tangan yang gemetar. Dunia ini tidak sesederhana yang kamu lihat di rumah tadi. Arini, ada alasan lain kenapa aku harus memasang meeting Singapura ini. Ini bukan cuma soal Gio yang sakit, tapi soal nyawa kita semua. Aroma pembersih lantai yang tajam di koridor rumah sakit seolah menusuk hingga ke paru-paru Arini. Pernyataan Bram tentang ancaman dan nyawa kita semua membuat bulu kuduknya berdiri. Arini menarik napas panjang, mencoba mencari sisa-sisa ketenangan di tengah badai informasi yang menghantamnya sejak ia meninggalkan bandara. Ia duduk di kursi plastik dingin, tepat di sebelah Bram, namun ia memberikan jarak beberapa jengkal. Jarak itu adalah simbol dinding tebal yang baru saja terbangun di antara mereka. Jelaskan padaku, Bram, semuanya. Jangan ada satu kata pun yang terlewat. Atau aku akan pergi sekarang juga dan memastikan kamu tidak akan pernah melihatku lagi. Ancam Arini dengan nada rendah yang bergetar. Bram mengusap wajahnya yang kusam. Siska, dia bukan sekadar masa laluku. Arini, dia adalah adik dari mantan rekan bisnisku yang dulu bangkrut karena kesalahanku. Gio lahir di tengah kekacauan itu. Aku merasa bertanggung jawab sepenuhnya. Tapi masalahnya bukan hanya soal biaya rumah sakit. Bram menoleh ke arah pintu IGD, memastikan tidak ada yang mendengarkan. Kakak Siska, namanya Rizal. Dia baru saja keluar dari penjara 3 bulan lalu. Dia tahu aku sudah sukses. Dia tahu aku sudah menikah denganmu, seorang wanita dari keluarga terpandang. Dia mengancam akan membongkar keberadaan Gio dan pernikahan siriku ke publik, ke keluargamu, dan ke perusahaan tempatku bekerja jika aku tidak memberinya uang dalam jumlah besar setiap bulan. Arini tertegun. Jadi, uang tabungan kita yang hilang itu. Sebagian untuk pengobatan Gio, sebagian lagi untuk tutup mulut Rizal. Potong Bram cepat. Tapi puncaknya adalah minggu lalu. Kondisi Gio memburuk, dan Rizal tahu aku terjepit. Dia bilang dia punya akses ke jaringan donor internasional yang bisa menyelamatkan Gio dalam waktu cepat. Tapi harganya jauh lebih mahal dari yang bisa aku bayangkan. Itulah alasan, meeting Singapura, itu, Arini. Aku tidak ke Singapura, tapi aku harus menemui perantara Rizal untuk menyerahkan sisa uang jaminan hari ini. Arini merasakan mual yang luar biasa. Ia mengira ini adalah drama perselingkuhan klise, namun ternyata ia terjebak dalam pusaran pemerasan dan dendam masa lalu. Siska, wanita yang tadi ia maki di rumah mewah itu, ternyata hanyalah bidak catur yang sama malangnya dengan dirinya. Siska terjepit di antara kakak kandungnya yang kriminal dan pria yang pernah ia cintai namun kini menyembunyikannya seperti aib. Kenapa kamu tidak lapor polisi, Bram? Ini pemerasan, desis Arini. Dan membiarkan dunia tahu aku punya anak haram? Membiarkan karierku hancur dan membuatmu malu di depan orang tuamu. Bram menatap Arini dengan tatapan putus asa. Aku pengecut. Arini, aku terlalu takut kehilangan citra sempurnaku sebagai suamimu. Arini memalingkan wajah. Kamu sudah kehilangan itu 1 jam yang lalu, saat aku melihatmu turun dari taksi di depan rumah itu. Tiba-tiba, Siska muncul di ujung koridor dengan langkah gontai. Ia mendekati mereka dengan wajah yang semakin pucat. Bram, Rizal menelepon. Dia tahu kamu tidak datang ke tempat pertemuan tadi. Dia tahu kamu malah membawa Gio ke rumah sakit. Bram berdiri dengan sentakan kasar.
Bagaimana dia tahu? Siska melirik ke arah Arini dengan tatapan ngeri. Dia bilang dia melihat mobil istrimu mengikuti taksimu tadi. Dia ada di sekitar perumahan saat itu. Sekarang dia marah besar. Bram. Dia bilang kesepakatan donor itu batal. Dan dia akan datang ke sini untuk mengambil Gio. Jantung Arini mencelos. Ia tidak menyangka tindakannya memasang GPS dan membuntuti Bram akan memicu reaksi berantai yang berbahaya. Rasa bersalah mulai menyelinap di antara rasa marahnya. Jika saja ia tidak mengikuti Bram, mungkin suaminya akan tetap pada rencana awalnya, dan anak kecil bernama Gio itu setidaknya punya peluang untuk mendapatkan donor. Dia tidak akan berani menyentuh Gio di rumah sakit ini, kata Arini, mencoba terdengar berani meski tangannya dingin. Mbak tidak kenal Rizal. Suara Siska bergetar. Dia sudah tidak punya beban. Baginya, menghancurkan Bram adalah tujuan hidupnya setelah mendekam di penjara. Suasana di lorong rumah sakit itu mendadak terasa mencekam. Setiap langkah kaki orang yang lewat membuat mereka bertiga menoleh dengan waspada. Arini menatap ke arah pintu IGD yang tertutup. Di balik pintu itu, seorang anak kecil yang tak berdosa sedang berjuang melawan penyakit mematikan. Tidak tahu bahwa ia sedang menjadi rebutan dalam permainan gelap orang dewasa. Arini berdiri. Ia merapikan pakaiannya, mencoba mengumpulkan kekuatan yang tersisa. Mas, kamu tetap di sini. Jaga Gio. Jangan biarkan siapapun membawanya keluar dari ruangan ini tanpa izin dokter. Bram menatap istrinya dengan bingung. Kamu mau kemana, Arini? Aku mau melihat seberapa berani orang bernama Rizal ini, jawab Arini dengan nada dingin yang mengejutkan dirinya sendiri. Dan aku ingin tahu, apakah benar ada donor itu, atau dia hanya menjual harapan palsu kepadamu demi uang? Arini, jangan gila. Ini berbahaya. Bram mencoba menahan lengan Arini. Yang berbahaya adalah kebohonganmu, Bram. Itu sudah hampir membunuhku secara emosional. Sekarang, biarkan aku melakukan sesuatu yang benar. Setidaknya untuk anak itu. Arini melepaskan cengkeraman Bram dengan mantap. Ia berjalan menuju lobi utama rumah sakit. Di kepalanya, ia mulai menyusun rencana. Jika Rizal memang mengikutinya tadi, berarti pria itu masih ada di sekitar sini. Arini mengeluarkan ponselnya lagi. Ia melihat riwayat pergerakan GPS-nya. Ada satu hal yang menarik perhatiannya. Sebuah mobil hitam yang sempat tertangkap di kaca spionnya beberapa kali saat ia menuju ke rumah sakit. Namun ia abaikan karena terlalu fokus pada titik merah di layar. Arini menyadari, dalam perang ini, ia bukan lagi sekadar istri yang terhianati. Ia adalah satu-satunya orang yang punya kepala dingin untuk menyelamatkan situasi yang telah dikacaukan oleh suaminya selama 7 tahun. Saat ia sampai di pintu keluar lobi yang megah, sebuah mobil SUV hitam dengan kaca gelap berhenti tepat di depannya. Kaca jendela belakang perlahan turun, memperlihatkan seorang pria dengan bekas luka di pelipisnya yang sedang tersenyum sinis sambil menghisap rokok. Jadi, ini istri sah sang pengusaha sukses itu. Tanya pria itu dengan suara parau. Kamu punya selera yang bagus dalam memilih GPS, Nyonya Alvarez. Tapi sayang, kamu tidak tahu kapan harus berhenti ikut campur. Arini berdiri tegak, tidak mundur selangkah pun. Kamu Rizal, kan? Aku tidak peduli soal uang atau masa lalu kalian. Aku hanya ingin tahu satu hal, di mana donor untuk Gio? Pria itu tertawa meledak. Suara tawanya terdengar seperti gesekan amplas. Donor? Kalian orang kaya memang sangat mudah ditipu dengan istilah medis. Tidak ada donor. Manis. Yang ada hanyalah harga yang harus dibayar Bram untuk setiap detik nyawa anaknya. Dunia Arini seolah runtuh untuk kesekian kalinya hari itu. Harapan terakhir untuk Gio ternyata hanyalah fata morgana yang diciptakan oleh seorang kriminal. Udara di luar lobi rumah sakit terasa panas dan menyesakan. Kontras dengan hawa dingin yang menusuk di dalam gedung. Arini berdiri hanya berjarak 2 meter dari mobil SUV hitam itu. Ucapan Rizal tentang tidak ada donor berngiang-ngiang di telinganya seperti dengung lebah yang menyakitkan. Apa maksudmu tidak ada donor? Arini bertanya. Suaranya tetap stabil meski kakinya terasa seperti jeli. Bram sudah memberikan segalanya untukmu.
Uang tabungan kami, ketenangan hidup kami, semua itu demi harapan agar anak itu sembuh. Rizal membuang puntung rokoknya ke aspal, lalu meludah. Ia membuka pintu mobil dan turun, berdiri menjulang di depan Arini. Pria itu tampak lebih berantakan dari yang Arini bayangkan. Jaket kulit usang, aroma alkohol yang samar, dan tatapan mata yang penuh kebencian murni. Bram itu bodoh, ucap Rizal sambil menyeringai. Dia pikir uang bisa membeli segalanya, termasuk menebus dosa masa lalunya yang membuat keluargaku hancur. Aku hanya memberinya apa yang dia inginkan, sebuah kebohongan yang manis. Sama seperti yang dia berikan padamu selama 7 tahun ini, kan? Arini terdiam. Kalimat itu menghujam tepat ke ulu hatinya. Ia dan Bram ternyata berada di perahu yang sama, perahu yang kemudinya dipegang oleh seorang pembohong ulung, namun dengan motivasi yang berbeda. Jika tidak ada donor, berarti kamu hanya menunggu anak itu mati sambil terus memerah suamiku. Simpul Arini dengan nada dingin. Tepat sekali. Dan sekarang, karena kamu sudah merusak rencana pertemuan Singapura, itu dengan aksi detektif amatiranmu, aku tidak punya alasan lagi untuk bersikap baik. Aku ingin sisa uangnya sekarang, atau aku akan masuk ke dalam, membuat keributan di depan dokter, dan memastikan semua orang tahu siapa Bram Alvarez sebenarnya. Istrinya, mertuanya, rekan bisnisnya, aku akan menghancurkan citranya dalam 1 malam. Arini mengepalkan tangan. Ia melihat ke arah gedung rumah sakit di belakangnya. Di dalam sana, identitas Bram sebagai suami sempurna sedang sekarat. Sama seperti Gio yang sedang berjuang di ruang IGD. Arini merasa seolah-olah dirinya terbelah menjadi 2. Sebagian darinya ingin membiarkan Rizal menghancurkan Bram, pria yang telah mengkhianatinya begitu dalam. Namun, sebagian lagi, bagian yang masih memiliki nurani, memikirkan Gio. Anak itu tidak bersalah. Ia tidak seharusnya menjadi alat tukar dalam dendam orang dewasa. Berapa? Tanya Arini singkat. Rizal mengangkat alis, tampak terkejut dengan ketenangan wanita di hadapannya. 2 miliar. Cash. Malam ini juga. Aku tidak punya uang sebanyak itu di tangan. Tapi aku punya sesuatu yang bisa menjaminnya. Arini menyentuh kalung berlian di lehernya. Pemberian Bram pada ulang tahun pernikahan mereka yang kelima. Kalung yang dulu ia anggap sebagai simbol cinta abadi, kini terasa seperti rantai yang membelenggunya. Kalung ini, dan mobil yang aku pakai. Ambil semuanya sebagai jaminan awal. Tapi beri aku waktu 2 jam untuk masuk ke dalam dan berbicara dengan dokter. Jika benar tidak ada harapan untuk Gio, aku sendiri yang akan mengantarkan Bram ke hadapanmu untuk kamu hancurkan. Rizal tampak menimbang-nimbang. Keserakahan di matanya mulai berperang dengan rasa dendamnya. Akhirnya, ia mengangguk. 2 jam. Jika lewat 1 menit saja, aku akan masuk dan menjemput keponakanku, itu untuk kubawa pergi. Aku tidak peduli dia mati di jalan atau tidak. Arini berbalik tanpa kata. Ia kembali masuk ke dalam rumah sakit dengan perasaan yang lebih berat dari sebelumnya. Di koridor menuju IGD, ia bertemu dengan Bram yang baru saja keluar dari ruang konsultasi dokter. Wajah Bram tampak seperti orang yang baru saja menerima vonis mati. Arini, kamu dari mana? Tanya Bram dengan suara serak. Aku baru saja bicara dengan Rizal. Jawab Arini datar. Bram terhuyung. Nyaris jatuh jika tidak berpegangan pada dinding. Apa? Dia ada di sini? Apa yang dia katakan? Dia bilang donor itu bohong. Mas, tidak pernah ada jaringan internasional. Kamu hanya diperas. Arini menatap mata suaminya, mencari sisa-sisa kejujuran di sana. Kenapa kamu bisa sebodoh ini? Kamu seorang pengusaha sukses, tapi kamu tertipu oleh kriminal kelas 3 seperti dia. Bram menutup matanya. Air mata mengalir di pipinya. Karena aku putus asa. Arini, setiap kali aku melihat Gio kesakitan, aku kehilangan logikaku. Aku merasa Tuhan sedang menghukumku melalui anak itu atas semua kebohonganku padamu. Aku pikir, kalau aku bisa menyelamatkannya, mungkin aku bisa memaafkan diriku sendiri. Kamu tidak akan pernah bisa memaafkan dirimu sendiri dengan cara berbohong padaku. Mas, sahut Arini pedas.
Sekarang dengarkan aku. Rizal menunggu di luar. Dia minta 2 miliar atau dia akan menghancurkanmu. Aku sudah memberinya jaminan waktu 2 jam. Bram tampak kaget. Tapi aku tidak punya uang itu sekarang. Semua asetku sudah masuk ke biaya rumah sakit dan tuntutan Rizal sebelumnya. Aku tahu. Dan aku tidak peduli soal uangmu lagi. Arini mendekat. Wajahnya hanya berjarak beberapa senti dari Bram. Yang aku pedulikan sekarang adalah identitasmu. Selama 7 tahun, aku mencintai seorang pria yang ternyata tidak pernah ada. Pria jujur, setia, dan transparan yang aku kenal itu hanyalah fiksi. Sekarang, di depan mataku hanya ada seorang pengecut yang ketakutan. Tiba-tiba, Siska keluar dari ruangan IGD dengan terburu-buru. Mas Bram. Dokter bilang ada keajaiban. Hasil tes HLA, Human Leukocyte Antigen, yang baru saja keluar ada kecocokan. Bram dan Arini tersentak. Maksudmu? Dari siapa? Tanya Bram cepat. Siska menatap Arini dengan tatapan yang sangat aneh. Campuran antara rasa syukur dan haru. Bukan dari donor luar. Tadi dokter sempat mengambil sampel darah dari salah satu keluarga yang ada di sini tanpa kita sadari sepenuhnya saat pemeriksaan awal tadi. Arini merasakan jantungnya berhenti berdetak. Ia ingat, beberapa minggu lalu saat ia melakukan pemeriksaan kesehatan rutin di rumah sakit yang sama, yang juga dikelola oleh kolega Bram, ia sempat diminta memberikan sampel darah tambahan untuk database penelitian, atas saran Bram. Saat itu ia tidak curiga. Jangan bilang. Suara Arini bergetar. Dokter bilang sampel darah Mbak Arini yang ada di database mereka memiliki kecocokan yang sangat langka dengan Gio, bisik Siska. Dunia seolah berhenti berputar bagi Arini. Takdir baru saja memainkan lelucon paling kejam sekaligus paling indah dalam hidupnya. Pria yang mengkhianatinya memiliki anak yang nyawanya kini bergantung sepenuhnya pada tetesan darah di dalam tubuhnya. Identitas Arini sebagai istri yang terkhianati kini bertabrakan dengan identitasnya sebagai satu-satunya penyelamat bagi anak dari suaminya yang tidak pernah ia inginkan keberadaannya. Arini menatap Bram. Bram menatap Arini dengan tatapan yang tak bisa dilukiskan. Sebuah permohonan yang begitu besar, namun terhambat oleh rasa malu yang teramat dalam. Arini. Suara Bram nyaris tak terdengar. Jangan katakan sepatah kata pun, Mas. Potong Arini. Aku tidak melakukannya untukmu. Aku melakukannya untuk anak itu. Tapi setelah ini selesai, kamu dan aku adalah orang asing. Arini berjalan menuju meja perawat, meninggalkan Bram yang bersimpuh di lantai koridor, hancur oleh beban kebohongannya sendiri dan kebesaran hati wanita yang telah ia hancurkan. Lampu koridor rumah sakit terasa terlalu terang, seolah-olah sedang menginterogasi Arini yang sedang berjalan menuju ruang administrasi medis. Di tangannya, ia memegang formulir kesediaan donor. Pikirannya tidak lagi fokus pada pengkhianatan Bram, melainkan pada jaring kebohongan yang ternyata jauh lebih luas dan lebih sistematis daripada yang ia bayangkan. Mbak Arini, mohon tunggu sebentar. Suara Siska memanggil dari belakang. Arini berhenti namun tidak menoleh. Siska mendekat dengan langkah ragu-ragu. Saya tahu Mbak sangat membenci saya. Tapi ada sesuatu yang harus Mbak ketahui sebelum Mbak menandatangani surat itu. Ini bukan hanya soal kecocokan darah yang kebetulan. Arini memutar tubuhnya, menatap Siska dengan tatapan tajam. Apalagi, Siska? Bukankah kejutan hari ini sudah cukup? Aku ternyata menjadi donor untuk anak dari suami yang membohongiku selama 7 tahun. Apalagi yang lebih gila dari itu? Siska menelan ludah. Wajahnya tampak sangat ketakutan. Bram, dia tidak sebodoh yang Mbak kira. Soal sampel darah Mbak di database itu bukan penelitian. Bram sengaja membawa Mbak tes kesehatan di sini 3 bulan lalu, karena dia sudah mempelajari rekam medis Mbak secara diam-diam. Dia tahu golongan darah dan resus Mbak langka, sama dengan Gio. Dia sudah merencanakan ini, Mbak. Dia berharap jika suatu saat donor dari Rizal gagal, dia punya cadangan terakhir, yaitu Mbak sendiri. Napas Arini tercekat. Mual yang tadi sempat reda kini kembali menyerang dengan lebih hebat. Jadi,
Perhatian Bram yang memintanya melakukan medical check-up lengkap 3 bulan lalu, yang ia kira sebagai bentuk kasih sayang karena mereka ingin program hamil lagi, hanyalah sebuah taktik medis. Bram tidak sedang memedulikan kesehatannya. Bram sedang memindai tubuhnya sebagai gudang suku cadang untuk anaknya yang lain. Dia menjadikanku alat, bisik Arini. Suaranya dingin, nyaris tanpa emosi. Dia tidak hanya membohongiku tentang keberadaan Gio, tapi dia memanipulasi tubuhku untuk kepentingannya. Bram putus asa. Mbak. Siska mencoba membela, meski suaranya lemah. Rizal terus memerasnya, dan kondisi Gio memburuk. Bram merasa jika dia jujur pada Mbak tentang Gio, Mbak mungkin tidak akan mau menolong karena rasa sakit hati. Jadi dia menciptakan skenario ini agar Mbak menolong Gio tanpa tahu siapa Gio sebenarnya awalnya. Tapi keadaan tadi di rumah membuat semuanya berantakan. Arini menyandarkan punggungnya ke dinding koridor yang dingin. Jaring kebohongan ini begitu rapat. Bram bukan sekadar pria yang hilaf. Dia adalah arsitek dari sebuah penipuan emosional yang sangat kolosal. Ia mengatur setiap bidak, termasuk istrinya sendiri, untuk menjaga agar dunianya tetap utuh. Lalu bagaimana dengan Rizal? Tanya Arini, mencoba mengalihkan rasa perih di dadanya. Kalau Bram sudah punya rencana menjadikanku donor, kenapa dia masih berurusan dengan Rizal dan janji donor internasional itu? Siska menunduk. Rizal punya sesuatu yang lebih dari sekadar ancaman soal Gio. Rizal memegang bukti bahwa perusahaan Bram menggunakan dana gelap dari investor ilegal untuk menutupi kerugian besar tahun lalu. Uang tabungan yang Mbak kira hilang untuk Gio, sebagian besar sebenarnya habis untuk menambah lubang di kantornya dan membayar Rizal agar tidak melapor ke otoritas keuangan. Bram sedang diambang kehancuran total, Mbak. Secara finansial, hukum, dan keluarga. Arini tertawa getir. Jadi ini bukan hanya soal anak rahasia atau selingkuhan masa lalu. Ini adalah tentang kejatuhan seorang pria yang terlalu sombong untuk mengaku gagal. Bram telah mempertaruhkan segalanya, termasuk integritasnya dan pernikahan mereka, hanya untuk mempertahankan fasad sebagai pengusaha sukses dan suami sempurna. Ternyata aku menikah dengan orang asing, gumam Arini. Tiba-tiba, suara keributan terdengar dari arah lobi IGD. Suara teriakan pria yang kasar dan bunyi barang yang dibanting. Arini dan Siska saling berpandangan. Itu Rizal, bisik Siska dengan wajah pucat pasi. 2 jam belum lewat, tapi dia pasti sudah kehilangan kesabaran. Arini bergerak cepat. Rasa takutnya hilang, digantikan oleh kemarahan yang membara. Ia kembali ke area tunggu IGD dan melihat Rizal sedang mencengkeram kerah ke meja Bram. Beberapa petugas keamanan rumah sakit mencoba melerai. Namun Rizal berteriak-teriak bahwa Bram adalah penipu. Mana uangnya? Hah? Kamu pikir bisa mempermainkanku dengan mengirim istrimu? Teriak Rizal. Aku akan teriak di sini sekarang juga. Aku akan panggil wartawan. Aku akan bilang pada semua orang kalau pengusaha hebat ini punya anak haram yang sedang sekarat dan dia tidak mampu menyelamatkannya. Bram hanya diam, wajahnya pasrah, tidak ada lagi sisa-sisa wibawa di sana. Ia tampak seperti pria yang sudah siap untuk hancur. Arini melangkah maju ke tengah kerumunan. Lepaskan dia, Rizal. Rizal menoleh dan menyeringai saat melihat Arini. Oh, sang pahlawan wanita datang. Mana perhiasan dan kunci mobilmu? Atau kamu sudah berubah pikiran? Arini mengeluarkan ponselnya dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Aku baru saja mengirimkan rekaman percakapan kita di lobi tadi ke pengacaraku. Rekaman di mana kamu mengaku tidak ada donor dan kamu hanya memeras suami saya. Jika kamu tidak pergi dari sini dalam hitungan detik, polisi akan menjemputmu dengan tuduhan pemerasan dan penipuan medis. Rizal tertawa hambar. Namun matanya menunjukkan keraguan. Kamu pikir aku takut? Kamu seharusnya takut, sahut Arini dengan nada mengancam. Karena aku tidak punya beban apa-apa lagi. Suamiku sudah menghancurkan hatiku. Jadi aku tidak keberatan jika reputasinya hancur sekalian. Tapi kamu baru keluar penjara. Kamu ingin balik ke sana untuk waktu yang lebih lama? Arini menatap Rizal dengan tatapan paling dingin yang pernah ia miliki. Di belakangnya,
Ia bisa merasakan tatapan Bram yang penuh rasa bersalah dan kekaguman yang sia-sia. Rizal mendengus. Ia melepaskan cengkeramannya pada Bram dengan kasar. Kalian keluarga sakit. Baiklah, aku pergi. Tapi jangan kira ini selesai. Bram, kamu masih berutang banyak padaku. Setelah Rizal pergi dengan langkah menghentak, suasana koridor menjadi sunyi. Petugas keamanan membubarkan kerumunan kecil yang sempat terbentuk. Bram mencoba mendekati Arini. Tangannya gemetar ingin menyentuh bahu istrinya. Arini, terima kasih aku. Jangan berterima kasih padaku, Bram. Potong Arini tanpa menatapnya. Ia menyerahkan formulir donor yang sudah ia tanda tangani kepada perawat yang berdiri tak jauh dari sana. Aku akan masuk ke ruang persiapan operasi sekarang. Bukan untukmu. Bukan untuk menyelamatkan reputasimu yang busuk itu. Arini menoleh sebentar, menatap Bram tepat di matanya. Aku melakukan ini agar Gio hidup, supaya dia bisa tumbuh besar dan tahu bahwa ayahnya adalah seorang pembohong yang tidak pantas dia teladani. Dan setelah aku keluar dari ruang operasi nanti, aku ingin kamu sudah menyiapkan surat cerai kita di atas meja. Arini berjalan mengikuti perawat menuju ruang steril, meninggalkan Bram yang berdiri mematung di tengah koridor, terjebak dalam jaring kebohongan yang ia tenun sendiri, yang kini justru menjerat lehernya hingga tak bisa bernapas. Lampu-lampu di ruang persiapan operasi terasa begitu dingin dan steril, seolah-olah berusaha menguliti setiap lapisan emosi yang tersisa di tubuh Arini. Ia kini mengenakan gaun rumah sakit berwarna hijau pucat, duduk di pinggir tempat tidur sambil menunggu perawat memasang infus. Di ruangan sebelah, Gio, anak yang kehadirannya baru ia sadari beberapa jam lalu, sedang disiapkan untuk prosedur yang sama. Pikiran Arini melayang pada percakapannya dengan Siska tadi. Fakta bahwa Bram telah memanipulasi pemeriksaan kesehatannya untuk menjadikannya suku cadang. Cadangan adalah puncak dari segala pengkhianatan. Itu bukan lagi sekadar kebohongan. Itu adalah eksploitasi. Tekanan darah Anda agak tinggi, Ibu Arini. Apakah Anda merasa pusing? Tanya perawat dengan lembut sambil memperhatikan monitor. Hanya sedikit lelah, jawab Arini singkat. Lelah secara jiwa, tambahnya dalam hati. Secara medis, Arini memiliki hak penuh untuk membatalkan prosedur ini. Ia bisa saja turun dari tempat tidur ini, mengenakan pakaiannya kembali, dan meninggalkan Bram beserta seluruh kekacauannya. Logikanya berteriak bahwa ia tidak berutang apapun pada mereka. Bram telah mencuri 7 tahun hidupnya, menguras tabungan mereka, dan memperlakukannya seperti alat. Kenapa ia harus memberikan bagian dari tubuhnya untuk menyelamatkan masa depan pria itu? Namun, setiap kali ia memejamkan mata, wajah pucat Gio muncul. Anak itu tidak tahu apa-apa tentang dana gelap, tentang pemerasan Rizal, atau tentang taktik medis ayahnya yang licik. Gio hanyalah korban dari egoisme orang dewasa di sekitarnya. Jika aku pergi, anak itu mati. Jika aku tinggal, aku membiarkan Bram menang, batin Arini. Inilah dilema moral yang mencekiknya. Menyelamatkan Gio berarti memberikan Bram kesempatan untuk terus hidup dalam kepalsuan. Namun membiarkan Gio pergi berarti membiarkan kebencian memenangkan kemanusiaan dalam dirinya. Pintu geser ruangan terbuka. Bram masuk dengan wajah yang hancur. Ia tidak lagi memakai jaket mahalnya. Hanya kemeja yang kusut dengan kancing atas terbuka. Ia berdiri di kejauhan, seolah-olah tahu bahwa kehadirannya adalah polusi bagi udara yang dihirup Arini. Arini, suaranya serak. Dokter bilang mereka akan mulai dalam 10 menit. Arini tidak menoleh. Sudah kubilang, jangan bicara padaku. Aku hanya ingin kamu tahu satu hal. Bram melangkah satu tindak lebih dekat. Suaranya bergetar karena emosi yang tertahan. Aku tahu aku sudah melakukan hal yang tak termaafkan. Soal tes kesehatan itu, aku memang bajingan. Tapi saat itu, aku benar-benar tidak tahu harus kemana lagi. Aku melihat Gio sekarat setiap hari, dan aku melihatmu sebagai satu-satunya cahaya yang tersisa di hidupku. Aku salah karena mencoba mencuri cahaya itu darimu. Arini tertawa getir. Matanya menatap langit-langit ruangan. Cahaya? Kamu menyebutnya cahaya setelah kamu mencoba memadamkannya dengan ribuan kebohongan?
Kamu tidak mencintaiku, Bram. Kamu mencintai kenyamanan yang kuberikan. Kamu mencintai status yang kubawa. Dan kamu mencintai fakta bahwa aku cukup naif untuk mempercayaimu selama 7 tahun. Aku akan memberikan segalanya untuk menebusnya. Janji Bram. Setelah operasi ini, aku akan menyerahkan diri ke polisi soal dana investor itu. Aku akan memproses perceraian kita secepat yang kamu mau. Aku tidak akan meminta 1 sen pun dari aset yang tersisa. Aku hanya ingin Gio hidup. Arini akhirnya menoleh, menatap Bram dengan mata yang kering dan dingin. Kamu pikir dengan menyerahkan diri ke polisi, semuanya selesai? Kamu pikir status janda yang harus kupikul karena kejahatanmu adalah sesuatu yang bisa ditebus dengan uang? Kamu telah menghancurkan namaku juga, Bram. Orang-orang akan mengingatku sebagai istri dari seorang narapidana penipu. Bram tertunduk. Ia tidak punya pembelaan lagi. Keheningan di antara mereka terasa lebih berat daripada prosedur medis yang akan dijalani. Tiba-tiba, seorang dokter masuk bersama 2 orang perawat. Ibu Arini, saatnya kita pindah ke ruang operasi. Tim untuk pasien Gio juga sudah siap. Saat ranjang Arini mulai didorong keluar, ia melewati ranjang Gio yang juga sedang didorong dari arah koridor sebelah. Untuk pertama kalinya, Arini melihat anak itu dari jarak yang sangat dekat. Gio sedang tertidur karena pengaruh obat penenang. Wajahnya sangat mirip dengan Bram saat sedang tidur. Tenang, namun garis-garis kelelahan di bawah matanya menunjukkan betapa berat beban yang dipikul tubuh kecil itu. Tangan Gio yang kurus terkulai di samping bantal. Secara impulsif, Arini meraih tangan kecil itu dan menggenggamnya sebentar. Tangan itu terasa sangat dingin. Di saat itulah, amarah Arini seolah mencair menjadi rasa kasihan yang mendalam. Kebenciannya pada Bram adalah satu hal, namun hak anak ini untuk bernapas adalah hal lain. Bertahanlah, Gio, bisik Arini lirih. Hampir tak terdengar. Bram, yang berdiri di koridor, melihat momen itu. Ia menutup mulutnya dengan tangan, berusaha menahan tangis agar tidak pecah di depan para staf medis. Ia menyadari betapa besarnya jiwa wanita yang baru saja ia hancurkan hatinya. Di dalam ruang operasi yang bersuhu rendah, Arini menatap lampu operasi yang besar di atas kepalanya. Ia merasakan jarum anestesi mulai bekerja, membuat kesadarannya perlahan memudar. Pikiran terakhirnya sebelum jatuh tertidur bukan tentang pengkhianatan, bukan tentang GPS di koper, dan bukan tentang Rizal. Ia berpikir tentang sebuah awal yang baru. Sebuah awal di mana ia tidak lagi ditentukan oleh siapa suaminya, melainkan oleh keputusan sulit yang ia ambil hari ini. Ia sedang memberikan kehidupan bagi Gio, namun secara simbolis, ia juga sedang melakukan operasi untuk membuang kanker kebohongan dalam hidupnya sendiri. Dunia menjadi gelap, dan untuk pertama kalinya sejak ia melihat titik merah di ponselnya 1 jam yang lalu, Arini merasa tenang. Ia telah memilih untuk menjadi penyelamat, bukan karena ia memaafkan Bram, tetapi karena ia menolak untuk menjadi hancur seperti suaminya. Dunia Arini kembali perlahan-lahan dalam kabut putih yang memudar. Bau khas ruang pemulihan, campuran oksigen murni dan antiseptik, menyambut indranya yang masih tumpul. Tubuhnya terasa berat, dan ada rasa nyeri yang berdenyut di area punggung bawahnya, tempat jarum besar itu mengambil sumsum tulang belakangnya. Namun, di tengah kesadaran yang masih mengambang, satu nama langsung muncul di benaknya. Gio. Ibu Arini? Anda sudah bangun. Suara lembut seorang perawat menyapa. Arini hanya mengangguk lemah. Anak itu. Gio bagaimana? Prosedur transplantasi untuk pasien Gio berjalan lancar. Sekarang dia sudah berada di ruang isolasi ketat untuk observasi. Dokter bilang respon awalnya sangat positif. Jelas perawat itu sambil memeriksa kantong infus Arini. Arini memejamkan mata sejenak, mengucap syukur dalam hati yang paling dalam. Setidaknya, pengorbanannya tidak sia-sia. Namun, ketenangan itu hanya bertahan sesaat. Ingatan tentang kebohongan Bram kembali menghantamnya seperti ombak yang dingin. Ia belum selesai. Masih ada jaring-jaring rahasia yang harus ia urai sebelum benar-benar melangkah pergi. 2 jam kemudian, Arini dipindahkan ke ruang perawatan biasa.
Ia bersikeras ingin duduk meski perawat menyarankannya untuk berbaring. Saat itulah, pintu kamarnya diketuk. Bukan Bram yang muncul, melainkan Siska. Wanita itu tampak jauh lebih rapi dibanding saat di rumah sakit tadi. Namun matanya masih menyiratkan kecemasan yang mendalam. Ia membawa sebuah amplop coklat besar yang ia dekap erat di dadanya. "Mbak Arini, terima kasih. Dokter bilang Mbak menyelamatkan nyawanya." Suara Siska bergetar. "Aku melakukannya untuk Gio, Siska. Bukan untukmu. Apalagi untuk Bram," sahut Arini dingin. "Kenapa kamu kesini? Di mana Bram?" Siska duduk di kursi samping tempat tidur. Bram sedang di kantor polisi. Dia menyerahkan diri sebelum operasi Mbak selesai, persis seperti janjinya. Tapi sebelum pergi, dia menitipkan ini padaku untuk diberikan kepada Mbak. Siska meletakkan amplop coklat itu di pangkuan Arini. Bram bilang, "Mbak berhak tahu rahasia yang sebenarnya. Rahasia yang bahkan Rizal tidak tahu." Dengan tangan yang masih sedikit gemetar karena sisa anestesi, Arini membuka amplop tersebut. Di dalamnya terdapat tumpukan dokumen legal, catatan mutasi bank, dan beberapa lembar surat pernyataan lama yang sudah menguning. Mata Arini menyapu baris demi baris dokumen tersebut, dan jantungnya seolah berhenti berdetak saat ia sampai pada sebuah dokumen akta kelahiran dan hasil tes DNA lama dari 8 tahun yang lalu. "Apa ini?" tanya Arini. Suaranya nyaris hilang. "Gio bukan anak kandung Bram, Mbak," bisik Siska. Air mata mulai mengalir di pipinya. Arini mendongak. Matanya membelalak tak percaya. "Apa maksudmu? Kamu bilang tadi di rumah." "Aku terpaksa berbohong karena Bram yang memintanya. Gio adalah anak dari mendiang adik perempuan Bram yang meninggal saat melahirkan. Ayah kandung Gio adalah seorang pria yang tidak bertanggung jawab yang meninggalkan adik Bram saat tahu dia hamil." Siska menjelaskan dengan suara terputus-putus. Bram sangat menyayangi adiknya. Saat adiknya meninggal, Bram bersumpah akan menjaga Gio seperti anaknya sendiri. Dia mencantumkan namanya di akta kelahiran Gio agar anak itu tidak memiliki status anak tanpa ayah. Arini membaca dokumen itu kembali. Benar. Ada surat pernyataan dari rumah sakit tentang kematian ibu kandung Gio yang bernama Maya Alvarez. Lalu kenapa dia membohongiku? Kenapa dia membiarkan aku mengira dia berselingkuh dan memiliki anak siri? Tanya Arini dengan penuh kebingungan. Karena Bram tahu Mbak Arini sangat mendambakan anak kandung. Dia takut jika Mbak tahu dia sudah memikul tanggung jawab atas anak orang lain, Mbak akan merasa terbebani atau keberatan. Tapi yang lebih penting, Bram ingin melindungi Mbak dari Rizal, lanjut Siska. Rizal adalah kakak dari pria yang menghamili adik Bram. Rizal tahu Gio bukan anak Bram secara biologis, tapi dia tahu Bram akan melakukan apapun untuk melindungi nama baik mendiang adiknya dan masa depan Gio. Rizal memeras Bram bukan karena status, anak haram, Bram, tapi karena Bram memalsukan dokumen negara untuk mengadopsi Gio secara ilegal demi menghindari prosedur hukum yang rumit saat itu. Arini terpaku. Jaring kebohongan itu ternyata memiliki lapisan yang lebih mulia sekaligus lebih tragis. Bram berbohong bukan untuk menutupi pengkhianatan cinta, melainkan untuk menutupi sebuah janji suci kepada adiknya yang telah tiada. Namun, cara Bram melakukannya, dengan manipulasi, dana gelap, dan menyembunyikan kenyataan dari istrinya sendiri, tetap merupakan kesalahan fatal. Bram tidak ingin Mbak terlibat dalam masalah hukum pemalsuan dokumen itu. Dia pikir jika dia mengaku Gio adalah anak hasil perselingkuhan, Mbak mungkin akan marah dan pergi. Tapi Mbak tidak akan terseret ke penjara bersamanya jika suatu saat Rizal melapor. Siska menunduk. Dia mencoba menanggung semua kutukan itu sendirian. "Mbak." Arini meremas dokumen di tangannya. Amarahnya kini bercampur dengan rasa sesak yang luar biasa. Ia membayangkan Bram yang selama 7 tahun ini membagi beban antara mencintai Arini dengan tulus dan melindungi rahasia gelap keluarganya sendirian. Bram yang setiap malam pulang dengan beban di bahunya. Bukan karena habis bermesraan dengan wanita lain, tapi karena habis bernegosiasi dengan iblis bernama Rizal demi nyawa keponakannya. Namun, fakta tetaplah fakta. Bram telah merampas hak Arini untuk tahu. Bram telah merampas hak Arini untuk memilih apakah ia ingin ikut berjuang bersamanya atau tidak.
Dia tetap salah, ucap Arini lirih. Meski air mata kini mulai membasahi pipinya. Dia tidak memberiku kesempatan untuk menjadi istri yang sesungguhnya. Dia hanya menjadikanku penonton dalam sandiwara hidupnya. Dia tahu itu, Mbak. Itulah sebabnya di dalam amplop itu juga ada surat cerai yang sudah dia tanda tangani. Seperti permintaan Mbak tadi, kata Siska. Arini merogoh bagian bawah amplop dan menemukan map biru. Di sana, tertulis nama mereka berdua. Tanda tangan Bram sudah tertera di sana. Goresannya tampak ragu namun tegas. Di bawah map itu, ada secari kertas kecil dengan tulisan tangan Bram yang sangat ia kenal. Arini, terima kasih telah menjadi satu-satunya bagian yang jujur dalam hidupku yang penuh kepalsuan. Gio hidup karena kebaikanmu, dan aku menyerahkan diri karena keadilanmu. Maafkan aku karena mencintaimu dengan cara yang salah. Arini mendekap surat itu di dadanya. Terisak pelan di tempat tidur rumah sakit yang sunyi. Ia telah menemukan rahasia di balik rahasia. Kebenaran telah terungkap sepenuhnya. Namun rasanya tidak semanis yang ia bayangkan. Ia telah memenangkan kebenaran. Namun ia telah kehilangan pria yang ia cintai. Pria yang ternyata adalah seorang pahlawan sekaligus pecundang di saat yang bersamaan. Di luar jendela, langit Jakarta mulai menggelap. Arini tahu, esok hari ia akan bangun sebagai wanita yang berbeda. Seorang wanita yang telah melewati badai pengkhianatan dan pengorbanan, dan kini harus memutuskan, apakah ia akan membiarkan surat cerai itu tetap di sana, atau ia akan mendatangi kantor polisi untuk memberikan pembelaan terakhir bagi pria yang telah salah dalam mencintainya. 3 hari telah berlalu sejak prosedur transplantasi itu dilakukan. Koridor rumah sakit yang biasanya terasa seperti labirin kegelisahan, kini tampak sedikit lebih tenang di mata Arini. Ia berjalan perlahan. Tangannya masih sesekali menyentuh pinggangnya yang masih terasa linu. Namun langkahnya jauh lebih mantap daripada saat ia pertama kali membuntuti taksi Bram. Arini berdiri di depan kaca besar ruang isolasi. Di dalam sana, Gio sedang duduk di atas tempat tidur. Wajahnya mulai merona merah, tidak lagi sepucat kertas. Anak itu sedang mewarnai sebuah buku gambar. Tampak fokus dan tenang. Arini tersenyum tipis. Bagian dari dirinya kini mengalir di tubuh anak itu. Sebuah ikatan yang melampaui logika, pengkhianatan, maupun hubungan darah yang sebenarnya. Siska berdiri di sampingnya. Dia terus menanyakan, "Paman Bram." Saya bilang pamannya sedang pergi jauh untuk urusan pekerjaan yang sangat penting. Arini menarik napas panjang. Pada akhirnya, anak itu tidak boleh menanggung beban kebohongan kita, Siska. Dia berhak tahu bahwa dia dicintai oleh ibunya dan dilindungi oleh pamannya, terlepas dari betapa kacaunya cara pamannya itu. Siska mengangguk pelan, lalu menoleh ke arah tas yang dibawa Arini. Jadi, Mbak sudah membuat keputusan. Arini tidak menjawab. Ia hanya menepuk bahu Siska pelan sebelum berjalan menuju pintu keluar rumah sakit. Di tangannya, ia memegang sebuah tas kerja yang berisi amplop coklat dari bab 9, surat cerai yang sudah ditandatangani Bram, dan satu berkas baru yang ia susun bersama pengacaranya kemarin. Tujuannya hari ini bukan rumah, melainkan sebuah kantor polisi di pusat kota. Suasana di kantor polisi terasa pengap dan sibuk. Arini menunggu di ruang kunjungan yang dingin. Tak lama kemudian, pintu besi terbuka, dan Bram muncul dengan seragam tahanan berwarna oranye. Rambutnya yang biasanya tertata rapi kini berantakan, dan ada lingkaran hitam yang dalam di bawah matanya. Melihat Arini, Bram terpaku di ambang pintu. Ada rasa malu yang begitu besar terpancar dari wajahnya. Mereka duduk berhadapan, dipisahkan oleh meja kayu kusam. "Bagaimana keadaan Gio?" Suara Bram serak, nyaris berbisik. "Dia membaik." "Sangat baik," jawab Arini datar. "Dia menanyakanmu." Bram menunduk. Air mata jatuh ke atas meja. "Terima kasih, Arini. Aku tidak pantas mendapatkannya. Tapi terima kasih." Arini mengeluarkan map biru berisi surat cerai itu dan meletakkannya di atas meja. Bram menatap map itu dengan pedih. "Aku sudah menandatanganinya. Kamu bebas, Arini. Kamu bisa memulai hidup baru tanpa bayang-bayang narapidana seperti aku." Arini terdiam sejenak.
Ia menatap surat cerai itu, lalu beralih menatap suaminya. Selama 3 hari ini, aku tidak berhenti berpikir, Bram. Aku membencimu karena kamu memperlakukanku seperti orang asing dalam hidupmu sendiri. Aku membencimu karena kamu memanipulasi tubuhku. Tapi setelah aku tahu tentang Maya, tentang adikmu, aku menyadari sesuatu. Arini menarik kembali surat cerai itu ke arahnya. Ia mengeluarkan sebuah pulpen, namun bukannya menandatanganinya. Ia justru merobek surat itu menjadi 2 di depan mata Bram yang terbelalak. Arini, apa yang kamu lakukan? Aku merobek surat ini bukan karena aku memaafkanmu, Bram. Luka ini belum sembuh, dan mungkin tidak akan pernah benar-benar hilang. Suara Arini tegas. Tapi aku merobeknya karena aku menolak untuk membiarkan pengkhianatan ini menjadi akhir dari ceritaku. Kamu memang pembohong, tapi kamu melakukannya untuk menyelamatkan nyawa seorang anak yang tidak punya siapa-siapa lagi. Itu adalah sisa-sisa kebaikan yang membuatku sadar kenapa aku mencintaimu dulu. Arini mengeluarkan berkas kedua. Sebuah surat pernyataan pembelaan dan bukti pemerasan Rizal. Aku sudah berbicara dengan investor ilegal itu. Dengan bantuan pengacaraku, kami menemukan bahwa mereka juga melakukan penipuan padamu. Jika kita bekerja sama, tuntutanmu bisa diringankan menjadi tahanan luar atau setidaknya masa hukuman yang sangat singkat. Aku akan membantumu membereskan kekacauan ini. Bram menangis tergugu-gugu. Bahunya terguncang hebat. Ia mencoba meraih tangan Arini, namun Arini menarik tangannya perlahan. Jangan salah paham, Bram. Kita belum baik-baik saja. Aku akan membantumu menyelesaikan masalah hukum ini, memastikan Gio mendapat perlindungan legal yang benar sebagai anak angkatmu, dan memastikan Rizal membusuk di penjara. Tapi setelah kamu keluar nanti, kita akan mulai dari nol. Benar-benar nol. Tidak ada rahasia. Tidak ada tabungan tersembunyi, dan tidak ada lagi sandiwara, suami sempurna. Arini berdiri, merapikan tasnya. Aku akan menjadi istrimu yang sah secara hukum dan jiwa, atau aku tidak akan menjadi apa-apa bagimu. Keputusannya ada padamu saat kamu keluar dari tempat ini nanti. Bram mendongak. Matanya yang basah menatap Arini dengan penuh harapan baru. Aku janji, Arini. Aku akan menjadi pria yang pantas untukmu. Demi Gio, dan demi kamu. Arini berjalan keluar dari kantor polisi. Sinar matahari sore menerpa wajahnya. Ia merasa beban berat yang selama ini menghimpit dadanya sejak melihat titik merah di bandara itu kini telah terangkat. GPS di koper suaminya mungkin telah mengungkap kebohongan yang menyakitkan. Namun GPS itu juga menuntunnya pada kekuatan diri yang tidak pernah ia tahu ia miliki. Ia masuk ke dalam mobilnya, menyalakan mesin, dan melihat ke arah kursi penumpang di mana koper perak Bram, yang sudah ia ambil dari rumah Siska, tergeletak. Koper itu kini kosong, melambangkan masa lalu yang sudah ia buang. Arini menjalankan mobilnya dengan tenang. Ia tidak lagi mengikuti titik merah di layar ponsel. Ia kini mengikuti arah hatinya sendiri, menuju rumah sakit untuk menjemput Gio, dan menuju masa depan yang meskipun tidak lagi sempurna. Setidaknya ia tahu bahwa setiap langkah yang ia ambil adalah kebenaran yang nyata. Tamat.